Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar mengenai membaca peta di lingkungan setempat. Kira-kira peta itu apa ya? Betul, peta merupakan gambar yang di dalamnya terdapat informasi geografis yang berhubungan dengan wilayah dan kenampakan alam. Contohnya, sungai, danau, rawa, gunung, jalan raya, perbatasan kota ataupun desa. Ada yang bisa jawab, kita tinggal di daerah mana sekarang? Betul, di Bandung, tepatnya di Kabupaten Bandung. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan peta Kabupaten Bandung. Ini dia yang dinamakan dengan peta. Ada rumah kalian nggak di situ? Pasti ada ya, hanya saja ukurannya sangat kecil, jadi tidak terlihat. Peta memiliki banyak jenis, dan yang Ibu tunjukkan sekarang ini termasuk ke dalam peta umum, karena di dalamnya terdapat kenampakan-kenampakan alamiah ataupun buatan. Misalnya ada sungai, ada gunung, ataupun jalan raya. Jika kita lihat dengan teliti, di bagian samping peta ada banyak tulisan-tulisan dan warna-warna. Mari kita bahas satu per satu. Bisa kita lihat pada bagian paling atas di peta ini terdapat judul pada peta. Judul peta ini ialah Peta Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Judul pada peta termasuk komponen yang sangat penting karena biasanya pengguna sebelum membaca isi peta terlebih dahulu membaca judulnya. Jadi judul itu hendaknya memuat informasi yang sesuai dengan isinya. Pada bagian atas ada yang dinamakan dengan skala. Skala digunakan untuk mengetahui jenis-jenis peta. Misalnya, peta yang memiliki skala 1:100 sampai dengan 1:5000 termasuk ke dalam peta jenis kadaster. Contohnya, peta hak milik tanah. Yang kedua, peta yang memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000 termasuk ke dalam peta skala besar. Contohnya, peta topografi. Yang ketiga, peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000 termasuk ke dalam peta skala sedang. Contohnya, peta kabupaten per provinsi. Yang keempat, peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta termasuk ke dalam peta skala kecil. Contohnya peta provinsi di Indonesia. Lalu yang terakhir, peta yang memiliki skala 1:1 juta termasuk ke dalam peta geografi. Contohnya peta Indonesia dan peta dunia. Karena peta yang di sebelah Ibu memiliki skala 1:250, tandanya peta ini termasuk ke dalam peta skala sedang. Karena peta ini hanya mencakup kabupaten saja. Di bawah skala ada yang dinamakan dengan legenda. Legenda pada peta menerangkan arti dari simbol-simbol yang ada di dalam peta. Yang pertama bisa kita lihat
ada simbol yang menunjukkan kota kabupaten, lalu ada simbol kota kecamatan, ada simbol batas provinsi, ada simbol batas kota kabupaten, batas kecamatan, batas desa, terus juga ada simbol rel kereta api, ada simbol jalan tol, ada simbol sungai, anak sungai, waduk atau danau. Pokoknya banyak sekali simbol-simbol ini. Dari simbol-simbol ini kita bisa tahu ketika kita melihat peta atau ketika kita menganalisa peta, kita bisa tahu bagian mana saja yang termasuk ke dalam danau atau bagian mana yang ada kereta apinya dan lain-lain. Di bawah legenda atau simbol terdapat keterangan warna-warna setiap daerah. Tujuannya sudah jelas untuk mempermudah pengguna peta agar bisa lebih mudah membedakan setiap daerahnya. Lalu selanjutnya ada tanda arah atau tanda mata angin. Tujuannya ada tanda arah atau tanda mata angin ini tuh agar pengguna peta tidak keliru dalam menentukan arah mata angin. Bisa kita lihat sendiri ya. Lalu yang terakhir, yang ada di bagian paling bawah itu yang dinamakan dengan sumber dan tahun pembuatan. Sumber ini tuh termasuk ke dalam unsur yang penting juga karena sumber merupakan kepastian untuk pembaca atau pengguna peta agar bisa memastikan peta ini tuh akurat atau rekaan. Lalu tahun pembuatannya juga sangat penting karena dengan tahun pembuatan si pengguna atau pembaca peta bisa menentukan masih cocokkah peta digunakan atau sudah kadaluarsa. Jadi yang tadi Ibu sebutkan itu termasuk ke dalam unsur-unsur peta. Jadi ada berapa? Ada 5 ya. Yang pertama itu peta harus memiliki judul, lalu harus memiliki skala, lalu ada legenda atau simbol, dan arah mata angin. Yang terakhir, sumber dan tahun pembuatan pada peta. Ini tuh termasuk ke dalam unsur-unsur peta yang harus ada di dalam peta agar informasinya akurat dan terpercaya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan sebenarnya fungsi peta itu untuk apa dan tujuannya itu untuk apa? Betul, peta itu berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi ruang, bisa berfungsi juga untuk menyimpan informasi, bisa juga digunakan untuk membantu suatu pekerjaan seperti konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. Lalu bisa juga untuk membantu dalam pembuatan suatu desain seperti desain jalan atau yang lainnya. Dan yang terakhir juga bisa digunakan untuk analisa data spesial, misalnya perhitungan volume. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, untuk minggu depan kalian bisa mengerjakan LKS halaman 52. Untuk pembelajaran hari ini dirasa sudah cukup. Semoga kalian semua puas dan semoga kalian semua mengerti. Di akhir pembelajaran, alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.